Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kami dalam penyampaian materi mata kuliah Manajemen Keuangan. Saya Nikmatus Zubairiyah dan juga rekan saya Alia Veronica Zaraswana. Kami akan mempresentasikan mengenai pasar finansial dan perusahaan. Oke, sebelum kita lanjut, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Lukman Hakim MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan materi pasar finansial dan perusahaan. Oke, lanjut. Sebelumnya aku mau nanya, kira-kira teman-teman sudah pada tahu belum apa itu pasar finansial dan perusahaan? Menurutmu mereka sudah pada tahu belum? Sepertinya mereka belum paham dengan apa yang dimaksud dengan pasar finansial dan perusahaan. Tapi tenang, kami berdua akan menjelaskan sedikit pemahaman kami kepada teman-teman semuanya mengenai hal tersebut. Oke, pembahasan pertama di sini saya akan menjelaskan apa sih yang namanya pasar finansial dan mengapa pasar finansial bisa terbentuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang mengapa pasar finansial terbentuk. Sebelumnya, apa kalian sudah pada tahu apa itu pasar finansial? Nah, pasar finansial terbentuk karena adanya kebutuhan dari individu, perusahaan, dan pemerintah kepada pihak yang membutuhkan dana untuk investasi dalam aktiva real. Ini menciptakan permintaan dan penawaran atas aktiva finansial seperti saham dan obligasi yang bertemu di pasar finansial untuk menciptakan efisiensi dalam proses pengalokasian dana. Proses ini memungkinkan para penabung untuk memperoleh imbalan atas tabungan mereka, sementara membantu pembiayaan investasi bagi pihak yang memerlukan dana. Berikut pengalokasian dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang kekurangan dana. Ada dua, yaitu dapat dilakukan tanpa perantara keuangan, bisa juga dengan menggunakan perantara keuangan. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, berikutnya ada arus kas dari pihak yang menyediakan ke pihak yang memerlukan. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu lembaga-lembaga keuangan. Apa sih yang terlintas di benak kalian ketika mendengar istilah lembaga keuangan? Pasti bank jadi salah satu lembaga keuangan yang terpikirkan, bukan? Lebih dari itu, tahukah kamu kalau lembaga keuangan sebenarnya tidak hanya terbatas pada bank saja, namun ada pula berbagai bentuk lainnya. Lembaga keuangan sendiri mencakup berbagai operasi bisnis dalam sektor jasa keuangan yang di dalamnya termasuk bank, perusahaan perwalian, perusahaan asuransi, perusahaan pialang, dan pedagang investasi. Di Indonesia, lembaga keuangan dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama, ada lembaga keuangan bank atau sistem moneter, dan kelompok kedua adalah lembaga keuangan non-bank atau di luar sistem moneter, seperti asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksadana, dan bursa efek. Secara umum, lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan yang memerlukan dana. Lembaga keuangan dapat melayani banyak orang dalam berbagai hal. Sebab operasi keuangan adalah bagian penting dari perekonomian manapun, baik secara individu maupun perusahaan. Semuanya mengandalkan lembaga keuangan untuk melakukan transaksi dan investasi. Nah, itu dia guys, sedikit ilmu mengenai pasar finansial. Tunggu. Sepertinya mereka sudah pada bosan nih dengerin materi doang. Nah, gimana kalau kita main tebak-tebakan? Kakak Nikma di sini punya tebak-tebakan loh buat kalian. Oke. Berhubung materi pertama mengenai pasar, jadi tebak-tebakannya berhubungan dengan pasar. Tebak-tebakannya adalah apa yang ada di tengah-tengah pasar? Kita kasih kesempatan 5 detik untuk kalian menjawab. Habis. Jawabannya adalah huruf S. Why? Jadi, di tengah-tengah kata pasar terdapat huruf S. Pasar tanpa huruf S tidak akan lengkap bacaannya menjadi paar. Udah cukup ya seru-seruannya, kita lanjut materi yang terakhir.
Oke, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga sekaligus materi terakhir, yaitu mengenai alokasi dana lewat tingkat keuntungan. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai alokasi dana lewat tingkat keuntungan. Pasti dalam benak kalian bertanya-tanya bagaimana caranya dapat memperoleh alokasi dana melalui tingkat keuntungan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai alokasi dana lewat tingkat keuntungan. Alokasi dana melalui tingkat keuntungan merupakan strategi pengelolaan dana yang didasarkan pada prinsip memprioritaskan investasi atau pengeluaran berdasarkan tingkat pengembalian yang diharapkan. Dengan pendekatan ini, dana dialokasikan ke dalam proyek atau aset yang memiliki potensi keuntungan tertinggi sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan modal dan mengoptimalkan profitabilitas. Dengan memperhitungkan resiko dan potensi imbal hasil, alokasi dana yang cerdas melalui tingkat keuntungan dapat membantu organisasi atau individu mencapai tujuan keuangan mereka dengan lebih efektif. Bisa dikatakan alokasi dana melalui tingkat keuntungan dapat meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Dalam rangkuman tersebut dijelaskan bahwa dalam suatu perekonomian, alokasi tabungan terjadi berdasarkan tingkat keuntungan yang diharapkan dan berisiko. Berbagai instrumen keuangan memiliki tingkat risiko dan keuntungan yang berbeda, dan faktor-faktor seperti marketability dan jangka waktu juga mempengaruhi keuntungan yang diharapkan. Manajer keuangan perlu memahami ini saat menerbitkan sekuritas untuk memperoleh dana perusahaan. Kesimpulannya bahwa dalam menentukan tingkat keuntungan yang diharapkan, tidak hanya risiko yang harus dipertimbangkan, tetapi juga faktor-faktor lain seperti seberapa mudahnya sebuah instrumen keuangan dapat diperjualbelikan dalam kurun marketability dan jangka waktu investasi. Semakin tinggi marketability dan semakin panjang jangka waktu, biasanya akan mempengaruhi tingkat keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam melakukan alokasi tabungan atau investasi, penting untuk mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi tingkat keuntungan yang diharapkan, termasuk marketability dan jangka waktu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa faktor marketability dan jangka waktu sangatlah berpengaruh. Saya akan kembali menjelaskan hubungan antara tingkat keuntungan dengan marketability dan jangka waktu. Dalam kurun jangka waktu pendek, jangka waktu panjang, dan jangka waktu jatuh tempo. Hubungan tingkat keuntungan dan marketability. Marketability merujuk pada seberapa mudah sebuah aset dapat dibeli atau dijual di pasar. Semakin tinggi marketability suatu aset, semakin mudah bagi pemiliknya untuk menjual atau menukarnya dengan aset lain. Hubungan antara marketability dan keuntungan alokasi dana adalah bahwa aset yang lebih mudah diperdagangkan cenderung memiliki biaya transaksi yang lebih rendah dan likuiditas yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keuntungan dari alokasi dana karena investor dapat dengan cepat merespon perubahan pasar dan mengubah portofolio mereka tanpa menghadapi hambatan besar. Kemudian ada juga hubungan antara tingkat keuntungan dan jangka waktu. Hubungan antara keuntungan dan jangka waktu dalam alokasi dana biasanya berkaitan dengan tingkat risiko dan jenis investasi. Umumnya, semakin panjang jangka waktu investasi, semakin besar potensi keuntungannya karena adanya waktu untuk pertumbuhan dan pemulihan dari fluktuasi pasar. Namun, ini juga bisa berarti eksposur terhadap risiko jangka panjang. Jadi, penting untuk mempertimbangkan tujuan keuangan, toleransi risiko, dan waktu investasi saat mengalokasikan dana. Nah, dalam hubungan antara tingkat keuntungan dengan jangka waktu terbagi dua, yaitu hubungan keuntungan dengan jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek. Dalam hubungan antara keuntungan dan jangka waktu panjang dalam alokasi dana adalah bahwa semakin lama jangka waktu investasi, semakin besar potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Dengan waktu yang lebih panjang, investor memiliki lebih banyak kesempatan untuk memanfaatkan pertumbuhan pasar, membiarkan investasi mereka berkembang dan mengatasi fluktuasi
jangka pendek dalam nilai investasi. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, investasi memiliki lebih banyak waktu untuk pulih dari kerugian sementara dan menghasilkan hasil yang lebih stabil. Sedangkan hubungan antara keuntungan dan jangka waktu pendek dalam alokasi dana dapat bervariasi tergantung pada strategi investasi dan kondisi pasar. Secara umum, investasi jangka pendek cenderung memiliki potensi keuntungan yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi jangka panjang karena risiko dan volatilitas pasar yang lebih tinggi dalam jangka pendek. Namun, ada juga strategi investasi yang dirancang untuk mengoptimalkan keuntungan dalam jangka pendek, meskipun biasanya dengan risiko yang lebih tinggi. Ada juga hubungan antara tingkat keuntungan dan jangka waktu jatuh tempo. Tingkat keuntungan dan jangka waktu jatuh tempo memiliki hubungan yang dapat diilustrasikan dalam kurva hasil yield curve. Umumnya, semakin lama periode jatuh temponya, tingkat keuntungan yang diharapkan akan meningkat, meskipun pada akhirnya akan menjadi mendatar. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan bahwa semakin lama pemodal menyerahkan dananya untuk suatu investasi, semakin tinggi risiko yang ia tanggung, sehingga ia mengharapkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Jika kurva hasil memiliki slope negatif, tingkat bunga jangka pendek lebih tinggi dari jangka panjang. Kemungkinan ada penurunan tingkat bunga di masa yang akan datang atau perbedaan dalam marketability dan risiko instrumen keuangan, di mana instrumen keuangan jangka panjang mungkin memiliki marketability lebih tinggi dan risiko lebih rendah, menunjukkan karakteristik yang berbeda. Nah, berikut ini adalah contoh perubahan alokasi dana. Harga dana tersebut tidaklah tetap sepanjang waktu, tetapi dapat berubah sewaktu-waktu. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah tingkat inflasi. Nah, berikut adalah gambar dari tahun ke tahun perubahan alokasi dana. Kesimpulan dari faktor marketability dan jangka waktu dalam alokasi dana adalah bahwa kedua faktor tersebut penting untuk dipertimbangkan secara bersamaan. Marketability mengacu pada seberapa mudah suatu investasi dapat dijual kembali dengan harga yang wajar, sementara jangka waktu mengacu pada periode waktu yang diinginkan untuk mencapai tujuan investasi. Dengan mempertimbangkan kedua faktor ini, investor dapat mengoptimalkan alokasi dana mereka dengan memilih investasi yang sesuai dengan toleransi risiko, tujuan keuangan, dan kebutuhan likuiditas mereka. Nah, itu dia guys hasil dari kerja kelompok kami mengenai Pasar finansial dan perusahaan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi dari kelompok kami. Tidak terasa nih, kita udah berada di penghujung video. Sebelum kita tutup, ada pantun nih dari kita. Keran air dihidupkan, Ibu asik nyiram tanaman. berakhir sudah pematerian. Terima kasih telah menyaksikan. Kami berdua pamit undur diri dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.